Kembali lagi ke channel kesayangan kalian pecinta sepak bola, Gibah Bola. Setelah kemarin gue cerita tentang pertandingan yang aneh dan lucu dengan skor 149-0, hari ini gue akan cerita tentang sebuah tim di mana yang tidak bisa diprediksi tim ini bisa menjadi kekuatan yang besar di Liga Jerman. Oke, sebelum gue mulai jangan lupa like, comment, subscribe, dan komen apa aja kalau kalian mau dengar cerita-cerita yang seru. Oke? Nah, mungkin kalian tahu klub sepak bola yang namanya Union Berlin. Kalau kalian tahu boleh komentar tahu. Ini adalah sebuah kisah dimulai dari hampir bangkrutnya Union Berlin. Tahun 2000-an, Union Berlin itu berada di titik terpuruk. Keuangan kacau, utang numpuk, stadion mereka yang namanya Stadion Anderlechten Forsterre, itu mah bahasa Jerman. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya, karena saya bukan orang Jerman. Seperti bangunan peninggalan perang, jadi ya bisa dibilang lah, kelihatan lah ya kalau udah ada kayak gitu-gitu. Banyak klub lain mungkin sudah bubar, tapi tidak dengan klub ini. Klub tak bisa membayar renovasi stadion. Para supporter turun kanan. Widih, gila, supporternya mantep nih. Dan itu bukan sekedar turun tangan biasa. Gimana tuh kalau nggak biasa? Nah, ribuan supporter ini mengambil cuti kerja. Widih, enak ya, cuti gampang ya. Membawa alat-alat bangunan dan membangun stadion klub mereka dengan tangannya sendiri. Jadi pekerjaan mereka itu di sana banyak ya. Ada tukang apa bekerja supermarket. Ada yang tukang listrik, ada yang tukang kayu, ada yang mahasiswa, ada bapak-bapak yang cuma bisa angkat semen. Semua bekerja sukarela tanpa dibayar oleh klub. Kurang lebih 140 jiwa. Lebih dari 140.000 jam kerja disumbangkan. Inilah satu-satunya klub di dunia yang stadionnya dibangun oleh fans sendiri. Bapak-bapak tua gitu, ngangkat semen, bangun sendiri. Keren, salut sih gue. Nah, setelah para fans melakukan renovasi mandiri untuk stadionnya, perlahan setelah stadion berdiri kembali, Union Berlin ini perlahan bangkit. Tahun demi tahun mereka naik liga perlahan tapi pasti. Jago juga nih. Dibantuin sama fans langsung naik. Mereka tidak punya pemain mahal pada saat itu. Tidak punya akademi mewah. Tidak punya sponsor raksasa. Hanya mereka yang punya kerja keras pada saat itu. Pelatih disiplin, Urs Fischer pada saat itu, dan fans yang tetap bernyanyi meski kekalahan 5-0 pada saat pertandingan. Saat klub hampir kehabisan darah secara literal karena butuh ya duit dong, pasti namanya klub sepak bola masa nggak butuh duit. Karena butuh dana, fans mengadakan kampanye, lagi-lagi fans buset, mantep nih fansnya nih. Fans mengadakan kampanye Bluten für Union. Kalau nggak salah ya bahasanya ya. Mereka donor darah lalu mendonasikan uang kompensasi darah itu untuk klub. Coba di sini. Darah aja nggak punya. Ya gitulah. Bagaimana mungkin sebuah sepak bola tidak jatuh cinta kepada cerita ini? Gimana menurut kalian? Jatuh cinta nggak tuh? Darah namanya darah daging, buset dijual buat klub. Nah, pada saat setelah melakukan fans itu merombak stadion, jadi bagus, donor darah buat uangnya dikasih ke klub. Keajaiban di Liga Jerman itu, wah luar biasa. Setelah dari tahun 2000-an ya, susah, hidupnya susah ya.
Akhirnya pada tahun 2019 itu suatu yang tidak masuk akal terjadi. Apa tuh? Union Berlin promosi ke Bundesliga untuk pertama kalinya dalam sejarah. Wih, gila ya. Bisa gitu ya. Setelah jatuh bangun aku. Akhirnya dia bangkit-bangkit, nanjak. Akhirnya dia ke Bundesliga, ada liga tertinggi di Jerman. Sejarah banget tuh. Stadion mereka meledak kegembiraan. Fans menangis, pelatih menangis. Orang-orang yang dulu mengangkat semen, membangun stadion, mendonorkan darahnya, membangun tribun, sekarang berdiri di tribun yang mereka bangun sendiri. Gokil kan tuh. Banyak orang bilang, mereka pasti langsung degradasi. Ya namanya tim promosi ya. Biasanya kan kalau yang gue tonton selama ini kan, mereka tidak bisa bertanding melawan tim-tim besar lah. Tapi jangan salah Union Berlin ini. Musim demi musim mereka bertahan. Wis. Sampai sekarang kayaknya masih ada deh tahun 2025. Lalu lebih dari sekedar bertahan, mereka melaju ke papan atas. Wih, gila kan. Biarpun gak pakai pemain-pemain yang bisa dibilang mahal, wis, jangan ditanya. Pada tahun 2022-2023, Union Berlin mencapai hal yang tidak pernah mungkin dibayangkan oleh klub sendiri, fans sendiri, pelatih sendiri. Union Berlin lolos ke Liga Champion. Wih, gila. Liga Champion itu kan liga yang pencapaian semua tim ya. Gila sih, masih bisa lolos gitu. Padahal habis ada masalah gitu ya. Nah, dari klub kecil dengan stadion buatan tangan sendiri dan budget yang kecil, mereka kini bermain melawan Real Madrid dan Napoli. Nah, itu bukan sekedar mimpi sih. Kayaknya memang mimpi beneran sih kalau sebuah tim kecil bisa ngelawan tim-tim besar seperti itu. Itu bukan sekedar pencapaian menurut mereka. Itu adalah sebuah keajaiban yang mungkin tidak akan bisa terulang kembali. Nah, menurut gua itu Union Berlin itu bukan sekedar klub bola. Tapi ini adalah simbol harapan. Harapan dari siapa? Harapan dari fans, harapan dari semua orang yang berharap Union Berlin itu bisa bertahan. Bahwa klub kecil itu bisa bertahan di Liga Bundesliga sampai sekarang. Bahwa komunitas bisa menyelamatkan klub ini. Tim yang mereka cintai. Bahwa dalam sepak bola, cinta lebih kuat dari uang. Tapi uang juga butuh untuk tim ini. Tapi Union Berlin itu punya sesuatu yang tak tertandingi. Apa? Stadion yang berdiri karena ribuan hati ingin klub itu tetap hidup. Buktinya sampai sekarang masih ada kok. Masih bertahan lagi. Gak tahu sih kalau sekarang itu peringkat berapa. Mungkin feeling gue sih masih akan bisa bertahan sih. Dan itu adalah cerita sepak bola paling indah yang pernah ada. Itu adalah klub Union Berlin dari Jerman. Oke? Sekian dulu cerita dari gue. Yang pasti jangan lupa like, comment, subscribe. Dan kalian boleh request apa aja klub yang mau dibacakan. Selain yang klub ini, boleh kalian yang unik-unik info ya. Oke? See you next video.